Kalau Allah adalah hakim yang adil, mengapa justru Isa yang akan turun menghakimi manusia di akhir zaman? Pertanyaan tajam itulah yang dilontarkan seorang pria Kristen kepada Ustadz Yusuf PI. Tak berhenti di situ, ia kembali mempertanyakan kenapa umat Islam setiap hari selalu berdoa ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sementara Yesus dalam Injil berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dua pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi mampu memicu diskusi yang sangat dalam tentang siapa sebenarnya hakim yang maha adil, apa makna jalan yang lurus, dan bagaimana Islam maupun Kristen memahaminya. Apakah argumen tersebut mampu menggoyahkan penjelasan Ustadz Yusuf PI? Saksikan dialognya sampai selesai, karena bagian akhirnya benar-benar tak terduga. Aku mau tanya satu lagi, aku tanya. Apa tuh? Kenapa kemahakuasaannya Allah kok ada sama Isa Al-Masih putra Maryam? Di mana itu? Yang pertama, Di mana? dia dapat menciptakan burung dari tanah, dia menghembuskan nafasnya menjadi burung beneran. Terus Yang kedua, Allah itu hakim yang adil. Ternyata Nabi Muhammad berkata Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Terus Yang ketiga, semua kalian berdoa tiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tuhan Yesus berkata, Anna wa tariq al-haq al-haya. itu aja yang dihafal kali. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan di Al-Quran juga di surat Al-Syukur ayat 61. Itu juga Isa Al-Masih. Al-Zukhruf 61 apa bunyinya? Bunyinya, wa innahu wa ilmu lisaati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hada siratal mustaqim. Isa berkata, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ada. Baik, saya jelaskan satu-satu ya. Oke. Masih ada lagi kekuasaannya, masih ada lagi. Baik, Nabi Isa jadi Tuhan, teman-teman. Ini bagus deh, pelajaran bagus buat teman-teman catat juga data saya ini gitu ya. Tentang masalah Dan Nabi di Isa katanya. Ali Imran ayat 45. Ali Imran ayat 45. Isa Al-Masih wajihan fit dunia wal akhirah. Dia terkemuka di dunia dan akhirat. Seharusnya hanya Allah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kenapa Isa di situ? Baik. Kita jelaskan Al-Quran kita dulu ya, teman-teman. Sabar ya, teman-teman. Saya buka datanya. Nanti kalau kita menjelaskan Al-Quran kita, meskipun kita hafal, teman-teman ya, dianggap tidak berdata gitu. Oke. Pertama nih, kau perhatikan ya. Perhatikan ya, yang kamu bawa ayatnya ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan kayak gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim ya. Terus bukan jalan yang engkau murkai. Siapa itu jalan yang dimurkai? Ya, itu adalah Yahudi. Terus ya, waladdallin, dan jalan yang sesat. Siapa jalan yang sesat? Yang dimaksud adalah Kristen. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ya teman-teman semuanya, ya di tafsir ya kita dapat melihat tafsir ya bahwa ya Al-Fatihah ayat 6 dan 7, jalan yang sesat itu adalah jalan Kristen gitu. Ini saya udah bukakan tafsirnya ya. Saya udah bukakan tafsirnya. Karena apa? Menyembah manusia masalahnya. Gitu Bang. Terus berkaitan tentang masalah
Hakim yang adil. Hakim yang adil. Baik, hakim yang Karena adil. Allah hakim yang adil. Kenapa kok Isa bisa, Nabi Muhammad berkata Isa akan turun menjadi hakim yang adil? Tolong dijawab. Baik, ya saya jawab ya tuh kebetulan ayatnya juga Anda bawa. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Kan gitu ya. Ini saya jelaskan dulu ya sama Anda. Saya bertanggung jawab menjelaskan Al-Qur'an saya dulu ya. Nanti saya akan tanya kau ya. Oh, santai. Sabar kau ya. Surah apa tadi? Syukur ayat 61. Surat yang 43 ayat 61. Iya, tahu. Itu dia ilmu juga, punya ilmu. Wa ilmu lisaati, punya ilmu Gitu ya. mengetahui hari kiamat. Gitu. Mengetahui hari kiamat. Wah. Akan pertandanya datang hari kiamat. Datang hari kiamat. Oke. Wa ilmu lisaat. Bang. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia Isa adalah benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Betul. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali kamu ragu tentang kiamat itu. Ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Oke? Betul. Gimana jalan yang lurus menurut Isa? Ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Nih, jalan yang lurus kata Nabi Isa. Ya. Bentar. Jalan yang lurus tuh kata Nabi Isa. Baca ayat 64-nya. Ya. Ajo huruf tadi nih, 64. Apa jalan yang lurus kata Nabi Isa? Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, karena Jadi jalan yang lurus itu ya sesuai Ajo huruf 61 Bang ya. Itu adalah menyembah Allah kata Nabi Isa. Itu perkataan Isa kok. Lah ini kan perkataan Isa memang. Iya. Jalan yang lurusnya kayak gimana? Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Tuh. Kata Nabi Isa, sembah Allah, bukan menyembah dirinya. Macam mana, Bang? Kan udah tahu Isa itu firman Allah, kalimatullah. Ya, jadi kayak gitu. Udah tahu juga Nabi Isa itu adalah seorang hamba. Lalu Anda mengatakan apa lagi tadi? Nabi Isa hakim yang adil. Betul. Nabi Isa itu turun kedua kalinya, ya. Apa tujuan dia turun? Itu belum kiamat. Tujuan dia turun satu, memberanguskan Kristen. Ya. Yang kedua, satu dia mematahkan salib-salib. Dua, dia akan membunuh babi. Ya. Tiga, dia akan menghapus jizyah. Kan kayak gitu. Itu Nabi Isa turun menurut pemahaman kami. Jadi Nabi Isa itu nanti dia jadi hakim yang adil kepada para penyembahnya. Tapi sayangnya Yesus atau Nabi Isa ini dia dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang. Masa kalamnya dan rohnya kok diadili sendiri. Gimana Anda ini? Nah, makanya baca Quran surah Al-Maidah ayat 73, ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Kan kayak gitu. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Anak Maryam itu adalah Allah. Kafir. Makanya banyak baca gitu. Udah tahu. Masa dia mengadili kalamnya sendiri sama rohnya sendiri? Ini kalau kagak percaya aku bukakan ayatnya ya. Waktu Yesus dihakimi Allah kayak gimana bunyinya teman-teman? Nih ya. Santai. Nih. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini la qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq
In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Allah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, ya, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ini Nabi Isa dihakimi Allah, langsung dihadapkan kepada para penyembahnya, ya, dihadapkan langsung kepada para penyembahnya. Oke? Dia Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Dihakimi Allah dia nanti di hadapan orang-orang yang menyembahnya. Diambil kesaksiannya. Maqultu lahu illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Coba Anda buka Al-Imran ayat 45. Anda baca Takia Anda. Takia apanya? Itu tuh ya, Nabi Isa dihakimi oleh Allah, diambil kesaksiannya di hari kiamat dari orang-orang yang menyembah dirinya. Anda buka Al-Imran ayat 45. Apa pula? Di situ dikatakan Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Anda buka. Aduh, Anda bisa bahasa Arab emang? Itu artinya Apa bunyinya? malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Maryam. Bunyinya Arabnya, Quran saya itu Arabnya. Saya belum hafal Pak Ustadz bahasa Arab. Belum hafal tapi berani mempermasalahkan. Ya, dibuka, Pak Ustadz. Kalau begitu ya lebih baik Anda baca dulu, belajar dulu gitu, baru mempermasalahkan. Soalnya ada mengganjil karena dia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Padahal hanya Allah. Padahal hanya statusnya hanya Allah yang terkemuka di dunia. Kenapa kok Nabi Isa di situ yang terkemuka di dunia dan akhirat? Tolong dijawab Pak Ustadz. Ali Imran ayat 45. Ali Imran ayat 45. Ali Imran 45. Baik. Coba jelaskan saja ya udah ya. Teman-teman ya, jelaskan aja Ustaz katanya. Ya udah. Saya bukakan dulu ya. Ali Imran berapa? 45. Ayat 45. Isa al-Masih putra Maryam wajihan fid dunia wal akhirat wa minal mukarrabin. Dijelaskan aja kata teman-temannya, udah ya, tanggung jawab kita jelaskan ya. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya teman-temannya, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimatnya, namanya Isa putra Maryam, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di sini orang-orang ada berapa, Bang? Kalau di situ disebutkan ada orang-orang, ada berapa banyak? Ya, otomatis Isa itu kalau bentar dulu. Saya mau tanya dulu. Orang-orang ini cuma satu orang atau banyak? Kalau orang itu bisa satu, kalau orang-orang bisa banyak. Banyak. Berarti salah satunya adalah Nabi Isa yang terkemuka ya? Betul. Dari banyak orang tadi? Ya, dari nabi-nabi semua dia yang kalamnya Allah, yang rohnya Allah. Iya, dia terkemuka dari orang-orang yang terkemuka juga, kayak gitu ya. Nah, baik. Ini ya teman-teman. Perhatikan nih ya, kosa kata wajih. Bentar ya, aduh. Ini keyboard saya ini. Ini teman-teman. Perhatikan nih. Kosa kata wajih ya. Nih. Ya, wajiha. Kosakata terima ya. Ini juga dipakai oleh Nabi Musa. Di mana ayatnya ya? Di ayat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab. Musa itu bukan kalam Allah. Sabar. Isa itu yang kalam Allah. Sabar ya Bang ya, sabar.
ayat 69. Sabar ah. Jangan kejang dulu ya. Apa di sini dikatakan? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya, wajihan. Apa artinya? Terhormat di sisi Allah. Tapi bukan dunia dan akhirat dia. Nabi Isa apa tadi? Nabi Isa apa tadi diterjemahkan? Terkemuka. Kan kayak gitu. Di dunia dan akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah hanya Allah Jadi aslinya yang jadi terkemuka. Bang ya, kalau Anda membawa Al-Quran saya itu satu, nah para nabi itu juga adalah orang terkemuka. Masalahnya salah satunya Nabi Isa. Bukan berarti Nabi Isa itu jadi istimewa daripada nabi-nabi yang lain. Terus kenapa dia disuci? Nabi-nabi yang lain tidak ada yang di Al-Quran mengatakan suci. Tapi kenapa di Al-Quran Isa itu yang suci? Tolong dijawab Pak Ustaz. Nanti saya tanya balik boleh ya? Enggak masalah Pak Ustaz, gampang. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya ada yang meremot Anda kan sebelah Anda. Jadi saya tuntaskan dulu syubhat Anda semuanya. Kan kayak gitu. Mereka mau apanya? Ini aku di pinggir jalan Pak Ustaz. Baik, ya. Jadi begini. Yang Anda pertanyakan apa lagi? Surat Maryam ayat 19, kok dia yang paling suci? Seharusnya Allah yang suci. Bang, itu gampang. Hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu suci. Apa? Ayo. Tapi ada di ayat yang mengatakan semua Dia termasuk bayi Nabi Isa. ada hadis Nabi Muhammad mengatakan semua bayi disentuh iblis, hanya Isa putra Maryam tidak Ya disentuh iya, iblis. dia suci sama seperti bayi lainnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dia nggak disentuh oleh iblis. Sama seperti bayi-bayi yang lainnya baru lahir gitu. Kenapa sih? Nabi Muhammad yang mengatakan Ya semua iya, bayi itu betul kata Nabi Muhammad, itu betul. semua disentuh setan, disentuh iblis. Iya, bayi. Nabi Isa Hanya tidak cuma disentuh setan, betul itu. Sama Hanya cuma seperti ibu-ibu yang baru melahirkan, itu nggak ada setan yang menyentuh anaknya yang keluar dari perutnya, nggak ada. Tolong Sama kita artinya surat apa? Maryam. Maksudnya apa? Nabi Isa itu sama dia dengan anak-anak yang lainnya. Oh, beda. Nah itu maksudnya. Tidak ada nabi yang suci, tidak ada rasul yang suci. Hanya Isa Itu putra Maryam. ukurannya. Jadi yang suci di situ maksudnya adalah dia tidak berdosa. Ya, Betul. dia itu bukan anak hasilnya. Kayak gitu. Malamnya Allah. Dia itu hanya Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu ada dalam keadaan suci. Sama seperti Nabi Isa gitu. Nah, gimana? Apa yang Anda mau tanya Pak Ustaz? Lukas 2 nomor 11. Tolong dibaca. Oke. Tolong, aku di pinggir jalan Pak Ustaz. Ada. Giliran saya bertanya ya teman-teman semuanya. Capek udah saya ditanya terus ya. Sorry. Gak apa-apa kalau dia saya akan pertanyakan hal ini ya teman-teman. Saya buka dulu Alkitab Sabda. Tuhan Anda ada berapa, Bang? Satu. Yakin? Satu. Roh Kudus Tuhan bukan? Oh iya Bapak. Bapa yang di surga Betul. Tuhan. Ya Bapak ya Tuhan lah. Roh Kudus? Ya udah dibilang ohnya Bapak kok. Yesus? Ya firmannya Bapak. Ada berapa tuh Tuhannya? Bapak cuma satu. Lah, kenapa cuma satu? Bapak cuma satu. Iya bapaknya. Ada. Tadi Ini, kita saya- satu-satu kan kita ya tadi. Sebentar. Ini bajunya siapa? Celananya siapa? Topinya siapa? Kayak Yusupeli. Masa satu kopiah, satu baju, satu celana dalam, satu itu. Masa gitu? Masa ini kopiahnya Yusupeli, ini bajunya Yusupeli ada 2, celana dalamnya ada 3. Masa gitu? Aduh. Ya saya nggak ke situ Bang. Salah juga analogi Anda. Macam mana? Yesus siapa? Firmannya Bapak. Oh Kudus. Oh ya Bapak. Udah selesai.
Saya tanya lagi sama Anda. Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapa yang tidak terlihat. Tuhan. Ya iya dong. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Rohnya Bapa. Tuhan juga. Rohnya Bapa ya pastilah. Terus Yesus? Firmannya Bapa. Kamu putar Firman dari Bapa. tetap gitu jawabannya. Jadi ada berapa tuh? Ya Bapa cuma satu. Satu. Bapa cuma satu. Satu. Iya, kalau dia Bang, Anda belajar matematika di mana sih? Tuhan tidak pakai di matematika. Tidak sampai akal pikiran Anda tidak sampai. Kalau tidak sampai akal pikirannya ngapain diimani? Kan sudah diturunkan nabi-nabi firman-Nya, rohnya sudah diturunkan. Firman-Nya itu untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Ingat Yusufi, firman-Nya Bapa itu, rencananya Bapa itu untuk menebus kita itu. Mana kehendak Bapa di sorga? Tunjukkan sama saya dalilnya di mana kehendak Bapa di sorga agar Yesus itu tersalib di tiang salib. Karena kasihnya Bapa, sehingga dia mengutus firman-Nya. Cuma itu yang Anda hafal ayatnya. Anda nggak tahu Yesus itu hamba Tuhan. Di dalam Matius 12 nomor 15, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Betul, sebagai manusia, betul. 100. Jadi kalau dia waktu jadi manusia bukan Tuhan. Itu sama dengan pengorbanan, sama dia juga dia dibilang anak domba Allah. Sama. Yang saya tanya waktu dia jadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Dia menjadi manusia untuk mencurahkan darahnya, itu rencana Bapa. Saya mau tanya aja, waktu dia jadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Dia jadi manusia, firman-Nya Bapa jadi manusia. Tuhan atau bukan? Balik. Kamu tahu Tuhan itu artinya apa? Nah ya, makanya dijelaskan lah. Jadi gimana sih? Kalau di Arab itu bahasanya roh. Jangan ke Arab dulu, ya. Coba Anda jelaskan. Tuhan itu apa sih Tuhan itu sebagai yang menuntun, yang memimpin, yang mengatur cara-cara kita mendekat kepada Bapa. Itu disebut Tuhan. Jangan bingung Pak Ustadz P. Ingat, kalau Anda tidak percaya Isa Al-Masih, juru selamat, Anda akan binasa dalam neraka. Udah, kalau mau ikut Nabi Isa, sembah Allah, itu intinya. Iya, kata Nabi Isa, kalau mau jalan yang lurus, sembah Allah. Adapun kesimpulan dari dialog kali ini adalah pria Kristen tersebut datang dengan membawa banyak pertanyaan yang menurutnya sulit untuk dijawab. Mulai dari mengapa Nabi Isa yang akan turun untuk menghakimi manusia di akhir zaman, mengapa umat Islam membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, hingga pertanyaan lainnya seputar ajaran Islam. Satu persatu pertanyaan tersebut dijawab oleh Ustadz Yusuf PI dengan jawaban yang sangat memuaskan, tentunya merujuk pada Al-Quran dan hadis. Menjelang akhir dialog, Ustadz Yusuf memberikan satu pertanyaan balik yang sederhana, tetapi menjadi titik penting dalam pembahasan. Ketika beliau bertanya, sebenarnya ada berapa Tuhan Anda? Pria ini menjawab, Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Tuhan. Namun dia tetap menegaskan bahwa Tuhannya adalah satu. Konsep Tritunggal ini benar-benar sulit untuk dimasukkan ke akal. Terlepas dari itu semua teman-teman, dialog seperti ini menunjukkan pentingnya memahami alasan dibalik keyakinan, bukan sekedar menghafal jawaban. Dengan berdialog secara terbuka, setiap orang memiliki kesempatan untuk menguji, mempelajari, dan merenungkan kembali dasar kepercayaannya masing-masing. Ingatlah teman-teman, hidup cuma sekali, jangan sampai Anda menyesal karena menyembah kepada Tuhan yang salah. Semoga bermanfaat.